Pertama begini, manusia itu adalah satu entitas atau satu keberadaan yang sebetulnya itu memang bisa menjangkau banyak kemungkinan, ya. Karena punya free will atau kebebasan berkehendak dengan spektrum yang sangat luas. Kalau kita menjadi pohon jati, ya, mau pindah tempat aja kan nggak bisa kecuali dipindahin sama orang. Kalau Anda jadi batu, Anda tidak akan menjadi apa-apa kecuali ada yang memahat Anda. Ya. Kalau Anda menjadi ayam broiler, ya segitu. Ya, bisa pindahnya itu ya seukuran kotaknya itu. Dan tidak bisa menentukan nasib sendiri karena nanti 30 hari pasti disembelih. Kalau jadi ayam kampung masih mending, bisa jalan-jalan, ya. Sekalipun nanti kalau lebaran disembelih juga, ya. Nah, lalu apa bedanya menjadi manusia? Manusia ini punya free will, punya kebebasan berkehendak, punya probabilitas untuk mengakses berbagai kekuatan semesta yang nanti outputnya itu bisa konstruktif, bisa destruktif pada level yang sangat ekstrim. Ya. Nah, karena inilah maka gelanggang kehidupan manusia ini menjadi penuh dengan drama. Ketika banyak orang dengan kebebasan berkehendak itu kemudian memilih untuk bertindak destruktif, apalagi dia bisa mengakses kekuatan semesta yang sangat besar, maka peradaban itu bisa luluh lantak sedemikian rupa. Ya. Bisa banyak orang menderita, bisa banyak kehancuran di segala aspek. Tetapi sebaliknya, kalau orang dengan free will-nya itu kemudian memilih untuk melakukan sesuatu yang konstruktif, maka banyak hal yang bisa terjadi di dalam keselarasan. Sebagai contoh, ya, dulu kan tempat ini cuma kebun dengan Mas Fit, ya, lahan lah yang nggak ada apa-apanya, nggak ada kehidupan selain kehidupan yang natural di sana. Tapi dengan daya cipta, dengan kesungguhan, dengan pilihan dari Mas Fit, maka jadilah ini sebagai sebuah pusat kegiatan yang memberi banyak inspirasi. Dan saat yang sama banyak orang mengalami transformasi terhidup. Saya kemarin ke tempatnya Pak Sabtoyo, ya, ada Pak Is juga. Bagaimana muncul, ya, 104 hektar hutan mangrove yang baru, yang kemudian itu dikelola menjadi sebuah kawasan wisata yang menyenangkan banyak orang yang membutuhkan penghiburan dari alam. Saat sama dia bisa belajar tentang kehidupan ini sebagai sebuah ekosistem yang harmoni. Ya. Jadi manusia itu selalu ada di dua bandul yang ekstrim. Bisa merusak dengan luar biasa, bisa memperbaiki sesuatu, menata sesuatu juga dengan luar biasa. Pertanyaannya menjadi dalam konteks filsafatnya begini. Yang merusak itu sebetulnya maunya siapa? Yang membangun itu sebetulnya maunya siapa? Nah, pandangan yang ilusif mengatakan semua itu sudah lakon. Merusak pun sebuah lakon. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Saya kasih garis bawah. Dalam kacamata saya ini adalah pandangan yang ilusif. Karena sesungguhnya tidak ada rancangan agung bagi manusia untuk menjadi destruktor. Tidak ada rancangan agung bagi manusia untuk menjadi perusak. Kalau ada manusia menjadi perusak, maka sesungguhnya dia itu sedang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, tadi kembali pada free will. Free will itu intinya apa? Manusia itu bebas milih mau mengikuti hatinya atau mau mengikuti egonya. Kalau Mas Pit dulu tidak mau mengikuti hatinya, ngikutin egonya, nggak ada di sini kan? Nah, manusia itu rancangan agungnya adalah menjadi konstruktor, menjadi pembangun, menjadi yang memayu bawono. Caranya bagaimana?
Ya, hidup hanya selaras dengan tuntunan agung dari dalam dirinya, dari relung jiwanya. Nah, kalau orang yang kemudian menjadi perusak, itu semata-mata karena dia gagal mengenali keagungan di dalam dirinya, hidup di dalam egonya, hidup di dalam serakahnya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai memenuhi kehendak Tuhan. Itu pilihan bebasnya yang nanti akan memberi dampak bagi dirinya maupun orang sekitarnya. Ya. Orang sekitarnya bisa mendapatkan penderitaan gara-gara kerusakan, ya dirinya pada suatu waktu akan mundur wohing pakat. Nah, yang tadi dikatakan oleh Mas Pit ya, misalnya soal PSK, itu konteksnya lain. PSK itu menjadi lakon itu tidak karena keserakahan, pada umumnya begitu, dan tidak destruktif. Beda dengan koruptor kan Mas? Mas Pit tidak akan ada toleransi pada koruptor, tapi punya toleransi pada PSK. Kenapa? Karena kalau PSK dia menjalin sebuah lakon. Jadi gini, ketika orang telah lahir ke bumi ini, itu ada pakem yang dibentuk dari perjalanan panjang jiwanya di masa lalu. Karena ada sesuatu yang dilakukan di masa lalu, maka dia punya pembelajaran yang salah satunya bentuknya adalah menjadi PSK. Nah, tetapi kan sekali lagi, ini tidak destruktif. Ya. Makanya kenapa Mas Pit masih bisa mentoleransi. Kenapa juga mengajak orang jangan menjas. Karena lakonnya dia beda dengan lakon kita. Ya. Kenapa misalnya sekarang Mbak Anggi kerjanya di Pertamina. Itu mundur wohing pakati dari kehidupan yang lampau, di samping betul-betul mengikuti sebuah proses yang lumrah berdasarkan pilihan pada kehidupan saat ini. Tapi ada orang tidak akan bisa sanggup seperti itu. Mau dibolak-balik kayak apa, mau disekolahin kayak apa, nanti jatuhnya ke situ juga. Ya. Kenapa? Karena dia ngunduh wohing pakati dari kehidupan yang lampaunya sekaligus dalam proses belajar. Nah, nanti kalau kita betul-betul menghayati spiritualitas, kan salah satu rumusnya adalah melampaui dualitas. Maksudnya yang ini tadi, bahwa menjalankan lakon Tuhan itu bisa banyak cara. Tetapi catatannya adalah kebenaran sejati tidak mungkin muncul di dalam bentuk yang destruktif. Kalau destruktif maka itu bukan kebenaran. Tuhan tidak pernah menyuruh orang menjadi destruktif. Tetapi dengan sebuah keadilan semesta, ya, orang bisa mengalami pembelajaran dalam pola-pola hidup yang aneh, seperti menjadi PSK tadi. Gitu. Nah, maling pun itu juga nanti levelnya banyak. Koruptor itu kan maling, dasarnya keserakahan. Maling baju, dasarnya apa? Kepepet. Ya, kan beda. Gitu. Jadi cara kita menghayati hidup ini itu jangan hitam putihnya itu berdasarkan ego. Pahami semuanya, ya, sehingga tahu kebenaran sejati dan kesalahan sejati itu yang mana, sehingga kita tidak asal menjudge orang. Ini yang disebut sebagai melampaui dualitas. Tetapi melampaui dualitas itu bukan berarti mengabaikan adanya benar dan salah. Bukan mengatakan semuanya benar. Secara faktual tadi juga Mas Pit sudah cerita, ketika di Aceh kerja, hatinya sakit. Kenapa? Banyak maling. Maling yang atas dasar keserakahan, bukan atas dasar kepepet. Dengan yang koruptor, Mas Pit bisa berteman dengan baik apa enggak? Enggak bisa. Tapi dengan maling baju atau maling ayam yang kepepet, bisa. Ya. Kenapa? Karena memang nilai kejahatannya berbeda. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi Anda dengan kesadaran ini, pastikan segala langkah itu jangan mengikuti ego. Ikutilah tuntunan dari diri sejati. Nah, siapapun yang mengikuti tuntunan dari diri sejati, dia akan menemukan rancangan agung. Ya. Nah, saya supaya membuat Anda sederhana, ya, berarti manusia itu dibuat menjadi 3 kategori. Ya. 1, ada yang dia itu mengikuti pakem itu, yang sekedar merupakan manifestasi dari prinsip unduh wohing pakati. Ya, tadi maling ayam, PSK, gitu ya. Dia sebetulnya sedang belajar, ya, meneruskan lakon hidupnya dari masa lalu. Seolah-olah dia tidak bisa menghindar dari itu. Oke. Ya.
Tetapi sebetulnya ketika nanti dia bertransformasi juga, dia akan bisa menciptakan tatanan kehidupan barunya. Ya. Ini satu kategori. Kategori kedua adalah mereka yang hidup betul-betul egoistik, mengikuti maunya sendiri, yang serakah segala macam. Ini yang tidak akan pernah menemukan rancangan aku. Oke. Nah, yang ketiga adalah orang yang hidup setia kepada diri sejatinya, maka dia akan menciptakan keselarasan dan mencapai hidup sesuai dengan rancangan aku. Nah, saya mengajak Anda itu untuk menjadi manusia dengan kategori yang ketiga. Nah, kalau ada yang di kategori kedua, itu juga dengan mengikuti laku ini, itu akan segera bertransformasi sehingga pindah ke kategori ketiga. Kenapa? Ketika karma baik Anda menjadi semakin berlimpah, jiwa Anda murni, maka Anda akan semakin terbebas dari paksaan-paksaan kehidupan. Ya, ini sebuah catatan. Kalau Anda semakin memurnikan jiwa, itu yang namanya kesempatan hidup itu menjadi semakin dihamparkan. Sehingga banyak pilihan yang kita lakukan. Kalau masih kepepet, itu berarti ada masalah dengan dirinya. Walaupun masalah itu bisa datang dari kehidupan yang lampau. Kalau Anda sudah jernih, Anda tidak akan kepepet oleh apapun. Ya. Nah, ada satu hal yang sangat selaras ya, dan itu juga menjadi karakter saya. Saya hidup di dalam totalitas, gitu ya. Saya mengajar kepada Anda itu juga totalitas. Tadi ketika saya siap-siap untuk ngajar di sini, gitu ya, tiba-tiba muncul di sini kesadaran bahwa Anda yang datang ke sini ini sebetulnya betul-betul telah mengorbankan banyak hal. Ada yang dari Jogja, dari Surabaya, dari mana-mana, dari Semarang ya Mas Firman. Itu kan banyak hal yang kemudian ya harus dilewati, segala tantangan ya. Nah, karena teman-teman sudah datang ke sini dengan segala kesungguhannya, maka imbal baliknya adalah saya harus melayani Anda semua juga dengan totalitas. Anda yang telah menginvestasikan banyak hal untuk sebuah kemajuan diri, itu berhak untuk mendapatkan segala yang terbaik ya, yang bisa diberikan. Maka atas kesadaran itulah ya, saya secara manusiawinya memancangkan tekad. Saya berikan yang terbaik yang saya bisa. Sebetulnya itu sudah menjadi pola standar ya. Saya nggak pernah ngitung ilmu yang saya berikan itu berdasarkan nilai kontribusi dalam ikut serta pelatihan atau workshop, itu nggak pernah gitu ya. Kalau 1,5 juta saya ngasihnya segini. Wah, ini mau pulang atau sewu sak meneh wae. Nggak ada kayak begitu ya. Nggak ada. Jadi mau dibayar nggak dibayar, saya tetap selalu totalitas ya, memberikan yang terbaik yang saya bisa sesuai dengan momentumnya. Dan karena saya nggak pernah mikir, saya hanya mengikuti saja gerak dari semesta itu sendiri, tuntunannya apa. Ya, pola meditasinya kayak apa nggak pernah tak pikir. Jadi bisa beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, Mas Rohim, kalau kita sudah betul-betul sadar akan lakon setiap orang, akan keagungan setiap orang, akan rancangan agung setiap orang, akan jatah setiap orang, maka sebetulnya sudah tidak ada lagi yang namanya rasa tersayang. Rasa tersayang itu muncul dari mana? Pikiran. Ya. Kalau kita masih suka pakai pikiran, wajar punya rasa tersayang. Tapi kalau kita hidup di dalam keheningan yang konsisten, nggak ada rasa tersayang itu. Mau dari mana? Ya. Misalnya gini, di sebelah Anda muncul tukang martabak baru. Terus masalahnya apa? Anda takut pelanggan Anda pindah ke dia?
Gini loh, ya. Selama Anda itu melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan Anda akan mendapatkan secara maksimal jatah Anda sendiri. Ya. Mau pesaingnya ada mau kagak, ya udah segitu itu. Asal Anda melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas Anda. Kalau ada orang jualan, ya sudah, dia kan sudah menghidupi dirinya dan keluarganya juga. Dia punya jatahnya sendiri. Sebetulnya Anda nggak usah bersaing dengan dia. Anda hanya perlu melakukan yang terbaik, dia melakukan terbaik, semuanya bakal itu. Makanya lihat, misalnya sentra martabak, ya cecer gitu, kan semuanya itu. Yang satu dapat jatah ini, satu dapat jatah itu. Oke. Nah, yang membuat kekacauan itu sebetulnya adalah tadi, ya, rasa takut bersaing nanti berpadu dengan yang namanya keserakahan. Baru nanti muncul persaingan tidak sehat. Karena takut bersaing, dimatiin lah tetangganya. Dia lagi meleng, dicampurin apa. Ya. Itu munculnya dari situ. Ketakutan dulu, keserakahan. Nah, kalau kayak case tadi Mas Pit ya, yang di Papua ya. Orang-orang Papua memegang teguh tradisinya ya. Jualannya dengan segala keterbatasan dan kacamata bisnis modern. Akhirnya tergilas ya oleh orang yang punya kecanggihan. Nah, memang gini ya. Ada situasi-situasi tertentu memang ketidakadilan itu bisa mengejawantah. Ya. Ada sebuah kondisi-kondisi tertentu yang membuat sebuah sistem sosial itu menjadi nggak selaras. Nah, pada titik itulah memang butuh orang yang bisa memulihkan segala sesuatunya. Dalam hal ini, ya, mestinya yang menjaga keselarasan itu adalah pemerintah. Sudah jelas orang Papua itu begitu. Ya. Caranya dua, dia ditransformasi, gitu ya, supaya bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru. Atau cara kedua, kalau dia nggak mau berubah dan susah berubah, dilindungi, dikonservasi. Sebetulnya begitu. Jadi tetap pada situasi tertentu butuh orang yang punya power untuk menjaga keselarasan supaya tidak ada yang termatikan. Nah, sekarang problem kita adalah para pejabat, ya, orang-orang yang punya kekuasaan itu tidak tergerak untuk betul-betul totalitas melayani, melindungi. Problem kita di sana. Orang menjadi pejabat itu bermula dari ilusi pikirannya, karena dia bayangin kalau jadi pejabat pasti enak. Salah satu sumber enaknya adalah kaya rayanya. Ketika dia sudah menjadi pejabat, keserakahannya makin muncul. Maka dia lakukan segala cara untuk semakin bertambah kaya dan semakin kuat posisi politiknya. Ini adalah keserakahan, ya, keangkaran murkaan yang kemudian menjadi dasar penyimpangan perilaku dari orang yang punya kekuasaan. Dan pada akhirnya ini menciptakan kehancuran secara sosial. Nah, pertanyaannya, ini kan sekarang menjadi sesuatu yang umum, ya, di semua lini kepejabatan kita, di semua lini pemerintahan kita. Ini sekali lagi akarnya adalah karena orang hidup berdasarkan egonya, tidak mengikuti hatinya. Maka tidak ada cara lain kecuali melakukan revolusi spiritual. Ya, teman-teman yang saya kasihi, gerakan kita ini sementara ini kan menjangkau teman-teman semua. Ya, nggak ada yang jadi pejabat serius lah gitu ya, kecuali menjadi warga yang baik dengan segala lakonnya. Nah, Anda walaupun bukan pejabat kan bisa menciptakan perubahan berdasarkan apa yang bisa Anda lakukan. Ya, misalnya yang tadi saya ceritakan, Mas Pit sudah bisa bangun ini, Pak Sabtoyo bisa bangun di Sendang Biru. Ya, nah ini nilai spiritual ini akan semakin menguatkan itu semua. Nah, Anda yang belum silakan punya karya masing-masing. Monggo Mas Anton, temukan karya agung Anda. Nah, nanti pada akhirnya pada suatu waktu itu juga akan ada
calon pejabat atau pejabat yang tersentuh dengan gerakan ini. Itu akan mentransformasi diri mereka, akan mengubah juga perilaku mereka. Pada satu titik nanti ketika yang menjadi pejabat itu adalah tatik sejati, itulah yang menjadi awal mula perubahan pada skala pemerintahan. Ya. Dan kita nggak usah putus asa. Ya. Jadi apapun situasinya, inilah tantangan yang pasti bisa kita lampaui. Begitu. Ya. Jadi Mas Rohim, saya senang ketika panjenengan kemarin tidak hanya mikirin jual martabak, tapi mulai mengolah cangkang telurnya. Ya. Itu sudah sebuah cikal bakal untuk Hamemayu Hayining Bawono sesuai dengan kondisi yang Anda hadapi. Ya. Nah, setiap orang itu harus totalitas melakukan yang terbaik. Begitu. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Halo. Jadi begini, ya. Spiritualitas itu bicara tentang transformasi jiwa, bicara tentang prinsip-prinsip luhur, ya, pengetahuan-pengetahuan kosmik. Ya. Nah, tetapi ini semua kan istilahnya itu langitan. Ya. Nah, sebagai manusia, itu tidak cukup hanya bergelut di dunia langitan. Kita harus mulai membumikan apa yang menjadi nilai luhur kita, membumikan kesadaran spiritual kita. Membumikan itu artinya apa? Berkarya. Masing-masing Anda itu sudah dibekali dengan sebuah talenta. Itu yang harus kemudian dipergunakan. Kesadaran spiritual ini menjadi landasannya. Ya, makanya kenapa saya bikin Pusaka Indonesia Gemah Limpah. Itu adalah cara memanifestasikan ide-ide langitan ini ke level kebumian gitu. Karena di zaman dulu juga begitu. Orang itu nggak hanya bicara yang langit-langit. Dia melahirkan teknologi perkapalan. Dia melahirkan bangunan yang spektakuler kayak candi. Kayak gitu. Lalu kita sekarang mau ngapain? Masa mau berhayal terus? Ya. Jadi membicarakan yang langitan kalau nggak ada implementasinya itu namanya berhayal. Bukan nggak boleh, memang itu kebenaran juga, tapi harus dibumikan. Gitu loh ya. Gitu. Nah, jadi saya menunggu kiprah teman-teman semua. Ya. Nah, kiprah ini begini. Ada yang sifatnya itu untuk survival saja. Tapi ada betul-betul yang itu mengejawantahkan talenta yang teragung. Ya, contoh begini. Mbak Anggi kerja di Pertamina itu lebih ke survival. Gino pembuatan. Iya. Ya. Itu sarana bertahan hidup. Mau suka nggak suka dilakoni dulu kan gitu. Nah, tetapi sebetulnya kapasitas Mbak Anggi itu nggak terbatas di situ. Maka silakan temukan karya lain yang membuat diri ini betul-betul menemukan kepuasan tertinggi. Karena telah hidup sesuai dengan rancangan aku. Ya. Gitu. Jadi kalau diringkas, salah satu penanda Anda adalah tatik sejati, Anda itu punya karya yang agung. Begitu. Ya. Jadi bukan hanya hidup di dalam dunia yang lain. Dalam sudut pandang kesadaran spiritual yang murni, berjuang itu adalah tentang bagaimana mendayagunakan semua potensi kekuatan yang ada, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Jadi kita itu punya batasan kemampuan manusiawi yang itu dibentuk dari laku kita sebelumnya. Ya. Dalam segala hal, entah itu kemampuan spiritual, kemampuan intelektual, kemampuan teknis, itu pasti
ada batasannya yang itu mengacu kepada apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, termasuk proses belajar kita. Nah, secara faktual, kita seringkali menemukan tantangannya ini kok besar banget. Ya. Seolah-olah tidak imbang antara apa yang kita bisa dengan tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau begitu ceritanya, kita harus mengerti bahwa sebetulnya ada kekuatan atau kuasa tanpa batas yang disediakan bagi siapapun yang bisa mengaksesnya. Nah, maka supaya teman-teman atau siapapun yang sedang berjuang tidak menjadi kecil hati, sadarilah bahwa kita ini tidak berjuang dengan kekuatan manusiawi kita, tetapi kita menjadi alat, wahana, agar kekuatan tanpa batas ini bisa bekerja. Ya, jadi misalnya kita sadar betul kekuatan manusiawi kita ini cuma 10, batasnya 10, tantangannya 100. Bagaimana kita nggak stres dan nggak senewan? Sadari bahwa kita itu sebetulnya disediakan akses kepada kekuatan yang tanpa batas. Bagaimana bisa mengaksesnya? Begini. 1, murnikan diri secara konsisten. 2, batas yang 10 yang kita punya ini pergunakan sampai mentok. Kalau itu kita lakukan, kita punya probabilitas untuk menghasilkan kekuatan yang tanpa batas. Itu yang sebetulnya disebut sebagai pertolongan Tuhan atau keajaiban. Ya. Jadi gini, misalnya kita sekarang sedang berniat menata bangsa ini. Udah jelas kita ini mau punya apa sih? Kan bisa dihitung, ya. Duit kita berapa? Orang-orang kita jumlahnya berapa? Kemampuannya kayak apa? Kan itu kehitung. Sementara masalahnya besar sekali. Nah, kalau secara spiritual justru itu kagak usah dipikir. Karena begitu kita ini mendaya gunakan secara maksimal apa yang kita punya, maka kita bisa menciptakan keajaiban. Ya, gitu. Jadi Pak Sabtoyo dan semua pejuang lainnya nggak usah mikirin masalahnya yang berat itu. Pokoknya fokus kepada mendaya gunakan maksimal kemampuan diri, sembari terus bertransformasi menjadi jiwa yang murni. Maka kekuatan tanpa batas akan mengiringi Bapak. Yang kedua, ya, kembali hanya ikuti tuntunan agung dari dalam diri. Jangan terjebak dengan pikiran-pikiran yang seolah-olah nanti menemukan sesuatu itu baik. Ya. Pokoknya menjadi Bapak sebagaimana adanya saja. Jangan membuat kita itu kehilangan otensitas diri demi diterima sama orang banyak. Ya. Mereka itu bisa menerima kalau kita kehilangan otensitas, tapi belum tentu mereka berubah seperti yang kita mau. Nanti rugi 2 kali. Tujuannya nggak terjadi, otensitas Bapak hilang. Mending jadi otentik, nanti orang itu akan berubah pada waktunya sesuai dengan jatahnya, nggak bisa dipaksa. Ya, saya kasih contoh beginilah ya. Ini vulgar aja. Banyak orang itu memilih untuk tetap ada di dalam framework agama atau label tertentu. Dengan alasan itu membuat orang lain bisa menerima. Ya, gitu. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Orang lain bisa menerima tapi tidak bertransformasi. Dan orang ini akhirnya terkedilkan oleh harapan-harapannya orang itu. Karena kalau dia tumbuh, orang lain dia akan bisa menerima. Iya apa enggak? Iya. Gitu. Sementara dia akhirnya tidak berani bertumbuh, karena kalau bertumbuh atau mengungkapkan dirinya yang sejati, orang lain nggak nerima. Ini sudah rugi 2 kali. Udah jadi Pak Sabtoyo yang sejati aja, orang lain terima kagak, emang gue pikirin. Karena pada akhirnya keautentikan Pak Sabtoyo akan menciptakan medan vibrasi, ya, yang itu menarik yang memang berjatah. Yang nggak berjatah biarin, nggak usah dipikirin. Gitu loh. Ya. Clear ya? Ya sudah. Silakan cerita pengalaman. Saya mau bertanya apa ya? Sudah bertanya tadi. Iya.
selama ini saya rasakan mungkin seperti dengan Pak Anton ya, lebih bukannya ya, tapi ada banyak masukan yang saya lebih cuek gitu loh. Masukan itu apa, dari ya, luar? bukan dari dalam saya Oh, sendiri. dari dalam. Seperti kemarin ada seru ikut yang di Malang. Dari awal pengumuman pertama saya ikutin, oh ya main sana. Tapi lama-lama kok makin nggak pengen gitu. Terus tiba-tiba ketemu wanita ini, langsung sepertinya kamu mau ikut? Ah enggak, kemarin nggak pengen. Tiba-tiba tanya langsung ke teman itu, loh, oh iya, berarti dari awal itu memang seperti itu. Saya ikutin seperti itu ngeyelan. Gini ya Mas Theo, segala tindakan itu akan punya yang namanya konsekuensi. Kalau kita biasa ngeyel, nanti lama-lama tumpul, lama-lama terdistorsi, lama-lama yang muncul adalah egonya. Ya jangan ngeyelan terus, gitu. Makanya kenapa semesta meminta saya memberi mic kepada Mas Theo untuk melakukan pengakuan dosa akan kengeyelan. Ya. Dan silahkan bersumpah di dalam diri untuk tidak ngeyelan lagi, ya. Oke? Terima kasih Mas Guru. Kalau dia masih budek, dia berharap betul bahwa Tuhan kasih tuntunan. Udah dikasih tuntunan budek. Ya. Ya begitulah. Udah dikasih tuntunan ngeyel, kalau nggak dikasih minta. Piye itu. Ya. Nah, jadi begini, tidak ada gunanya kita belajar spiritual dan teori yang macam-macam gitu ya. Kalau hal yang simpel begini nggak kita jalankan. Pokoknya laku spiritual itu apa sih? Ya itu tadi, Anda hidup dengan kesadaran spirit. Kalau Gusti sudah berbicara di sini, berfirman dengan segala macam bentuknya itu, kita bisa menangkap itu sebagai tuntunan agung, jalankan tanpa negosiasi, tanpa tawar-menawar, tanpa eyal-eyalan. Ya, oke? Begitu. Saya kasih contoh ya, begini. Ketika di Malang, tiba-tiba di dalam rasa yang sejati ini, ya, itu muncul perintah untuk ke Madura. Ya. Kalau pakai hitung-hitungan manusiawi, capek, jauh. Karena Maduranya bukan Bangkalan, Sumenep. Ya. Tapi di sini, ya, karena itu jelas, saya setia, sudah tak lakoni. Ya, jika memang itu konsisten perintahnya, saya akan tetap jalan sore ini. Gitu ya. Tetapi barusan tiba-tiba muncul pengertian bahwa tugas yang mestinya dijalankan di Sumenep itu sudah tertuntaskan di dalam meditasi tadi. Jadi nggak usah ke Sumenep, kapan-kapan aja kalau diperlukan, gitu loh ya. Jadi kalau Anda setia, Gusti juga ngerti gitu loh, nggak akan memberikan sebuah tugas yang kita nggak sanggup ya. Bisa dipahami ya, gitu. Jadi perintah Tuhan itu bisa berubah sewaktu-waktu, mempertimbangkan konstelasinya, gitu. Ya. Kan ini adalah kecerdasan tertinggi, kemahabijaksanaan. Jadi nggak mungkin kaku, ya, gitu ya. Makanya kalau kita sudah mengerti ini, jangan pernah ngeyelan, ya. Karena sebetulnya kalau kita sebut ini beliau gitu ya, ya beliau juga ngerti lah, gitu. Nggak mungkin nyuruh-nyuruh yang itu malah nggak selaras, nggak mungkin, ya. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman yang saya kasihi, salah satu intisari dari ajaran Tantra adalah pengetahuan suci tentang Tuhan, ya. Pengetahuan suci ini artinya pengetahuan yang didapatkan di dalam keheningan, dimunculkan oleh rasa sejati kita. Nah, ini menjadi semacam antitesis dari satu pengetahuan yang dibentuk lewat kepercayaan. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks religi, ya bentuk pengetahuan ini seperti ini. Apa yang dikatakan orang lain tanpa kita membuktikan harus
percaya. Ya. Nah, ini harus kita lampaui. Yang kedua adalah pengetahuan yang hanya muncul lewat pendekatan rasional empirik atau empirik rasional. Hanya menggunakan panca indera, kita kemudian mengambil kesimpulan. Ini tidak bisa diterapkan kalau kita bicara tentang realitas yang non materi. Kalau kita bicara tentang Tuhan, bisa nggak ditangkap dengan panca indera? Ya nggak mungkin. Maka kalau pakai pendekatan rasional empirik, kita akan mengatakan Tuhan tidak ada. Ya. Kalau menggunakan pendekatan kepercayaan religi, Tuhan ada kayak begini. Kita nggak ngerti, pokoknya harus percaya. Nah, kita melampaui itu semua tidak menggunakan dua pendekatan ini. Kita menggunakan pendekatan yang ketiga. Heninglah untuk menyaksikan dengan langsung Tuhan yang nyata. Sadari betul Tuhan itu sebagaimana adanya di dalam keheningan Anda. Kalau Anda menjalankan itu, setidaknya Anda akan mengerti tentang dua realitas Tuhan. Satu, Anda akan mengerti bahwa Tuhan adalah keberadaan yang mengasihi dengan murni dan tanpa syarat. Ya kan? Coba rasakan nafas. Bisa nggak kita merasakan kasihnya? Bisa. Nggak usah kita ngelihat, ya. Dengan pengalaman itu kita akan mengatakan bahwa Tuhan adalah yang maha mengasihi. Ya. Nah, dengan itu pula kita akan mengerti Tuhan sebagai realitas yang tanpa batas. Oke? Nah, yang berikutnya, realitas Tuhan yang kemudian kita temukan di dalam keheningan adalah Tuhan sebagai penuntun agung. Yaitu tadi apa yang muncul dari keheningan di sini itulah namanya tuntunan Tuhan. Tuhan adalah sang penuntun agung. Nah, kalau mau selamat, ikutilah itu. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan, saya telah berbicara dengan Tuhan, itu bukan schizofrenia, itu bukan halusinasi. Dalam pengertian meditasi, itu adalah momen di mana Anda berkomunikasi dengan higher self Anda sendiri, gitu. Ya. Oke. Nah, supaya tidak ada distorsi, maka kita harus mempurifikasi. Kalau tidak dipurifikasi, pesan itu akan di-hijack, akan dibaca, akan mengalami pembiasan. Oleh apa? Oleh tirai yang kita buat sendiri. Kalau Anda punya luka batin, pesan Anda yang didapatkan dari sini itu nanti bias. Kalau Anda ada demitnya, sama aja. Nanti yang ngomong malah demitnya, bukan Tuhannya. Ya. Bisa dimengerti ya kenapa yang namanya purifikasi itu penting. Nah, dibiaskan juga oleh ego, kayak kasusnya Mas Theo. Udah jelas dikasih tahu, ngeyel, kasih tahu lagi, ngeyel lagi, lama-lama jadi nggak muncul. Ya, oke? Bisa dimengerti ya. Lewat baju ini saja saya bisa memancarkan kebijaksanaan seperti yang dimiliki oleh Yang Smart kepada Anda semua. Itu namanya yantra. Ya. Gitu ya, Mbak? Gitu. Sami mawon. Sami mawon, misalnya patung siwa. Maksudnya apa? Kan supaya nyambung dengan siwanya. Tapi jangan salah alamat. Menempatkan siwa sebagai sosok sesembahan pujaan kan beda. Ya. Kalau kita dengan hati yang murni niatkan menyambung rasa dengan beliau, ya. Kemudian lewat patung itu biarlah kemudian terpancar energi kasih ke sekeliling. Ya, itu berguna betul. Sebaliknya, ya, dengan perantaraan kita nyambung rasa dengan patung ini, kita nyambung rasa dengan yang dipatungkan. Maka kasih dari beliaunya terima kepada Anda. Pesan utama di dalam workshop kita kali ini adalah tentang kesetiaan total kepada diri sejati. Ya. Kesetiaan total kepada Tuhan yang berfirman di relung hati kita. Ya. Sekali lagi, Anda tidak ada gunanya punya banyak pengetahuan spiritual kalau Anda tidak bersikap setia total kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu berarti banyak hening, banyak menangkap pesan dan tuntunannya, lalu melangkah hanya berdasarkan itu. Ya, itu kuncinya. Baik teman-teman semua, saudara dan saudari yang saya kasihi,
memungkasi acara kita hari ini, kita sama-sama masuk ke dalam keheningan kembali. Silahkan bersiap-siap.